Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Jam'ul Qur'ani bima'na kitabatihi kullihi. Penghimpunan Al-Quran dalam arti penulisannya secara keseluruhannya. Ittakhadha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam kutaban lil wahyi min kibaris sahabah. Nah, di sini ada kata ittakhadha, ada kata kutaban. Hati-hati bacanya. Itu bukan kitaban tapi kutab. Kutab itu jamak dari katib. Katib itu sendiri artinya adalah penulis. Kalau begitu kutaban artinya adalah para penulis. Ittakhadha itu sama dengan ja'ala, menjadikan. Kalau begitu kalimat ini dipahami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjadikan dari kalangan para sahabat penulis-penulis wahyu yang diturunkan Allah pastinya. Siapa mereka dari kalangan sahabat yang dijadikan Rasul sebagai penulis? Wa min asyharihim, di antara mereka yang ternama atau tersohor atau terkenal adalah Abu Bakrin, Abu Bakar As-Siddiq, wa Umaru, Umar ibn al-Khattab, wa Uthmanu, Uthman ibn Affan, wa Aliyun, Ali ibn Abi Talib, wa Zaid ibn Thabit, Zaid bin Thabit, wa Abdullah ibn Mas'udin, Abdullah ibn Mas'ud, wa Ubay ibn Ka'bin, dan Ubay ibn Ka'ab. Ini sebahagian saja. Itu pun yang tersohor. Di luar beliau-beliau ini masih banyak penulis-penulis wahyu. Ya. Yang ditunjuk oleh Rasul maupun yang tidak ditunjuk oleh beliau. Di antara sahabat itu ada yang menulis wahyu di depan Rasulullah dan atas perintah beliau. Ada juga yang menulis wahyu bukan di depan Rasul dan tidak atas perintah Rasul, tapi atas inisiatif masing-masing sahabat saja. Nah, sekarang yang kita lihat ini, yang menulis atas perintah dan di depan Rasul saja yang ditekankan di sini. Tatanazzalul ayatu. Ayat Al-Quran turun berkali-kali. Maksudnya berulang kali kasus atau peristiwa turunnya ayat. Faya'muruhumur rasulu bikitabatiha. Lalu Rasulullah memerintahkan mereka untuk menulisnya. Wa yurshiduhum, dan membimbing mereka, mengarahkan mereka ila maudhi'iha, ke posisi atau tempat ayat yang ditulis itu min suratiha, di dalam surahnya. Thumma, kemudian tuhfadhu, hasil penulisan itu dijaga, dipelihara, disimpan fi baitir rasuli, di kediaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Medianya apa? Macam-macam ya. Bisa dari kulit, bisa dari batu, bisa dari ranting, maksud saya ada pohon, bisa dari kulit kayu.
dan seterusnya lah. Wa min kuttabil wahyi, di antara penulis atau di antara para penulis wahyu itu, man kana, ada yang yaktubu li nafsihi, menulis untuk dirinya. Berarti ini inisiatif nih. Suratan, kopian atau salinan, mimma kana yaktubu, dari apa yang ditulisnya, apa yang dia telah tulis, fi riqa'in min jildin, di lembaran, di kepingan, min jildin, dari kulit, au safaih, atau lembaran daun, au min hijaratin, atau dari batu, au jara'ida min nakhlin, atau dahan kurma, pelepah kurma, au akhsyabin, atau kayu-kayu, au ghairi dzalika, dan lain-lain atau lainnya, au ghairi dzalika atau lainnya. Jadi medianya beragam. Jangan gambarkan keadaan saat itu seperti hari ini. Kertas sudah banyak, aneka macam lagi kertasnya. Terbayang betapa sulitnya, tapi sekaligus betapa kegigihan mereka ya dalam keadaan semacam itu. Nah, jadi hasil penulisannya yang resmi tadi itu disimpan di kediaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita lihat bagian B. Ardul Quran. Ardun itu bisa banyak arti loh. Ardun itu artinya bisa memaparkan. Memaparkan Al-Quran. Ardun bisa juga presentasi. Ya. Ardun itu bisa presentasi. Jadi kalau ada makalah, ardul makalah artinya presentasi makalah. Ardul Quran di sini adalah presentasi Al-Quran. Dalam arti memaparkan hafalan. Ya. Kita lihat. Wa kana Jibrilu yu'aridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Quran. Dulu Jibril meminta Rasulullah untuk memaparkan bacaan Al-Qur'annya atau hafalan Al-Qur'annya kulla sanatin, pada setiap tahun, fi layali Ramadan, pada malam-malam bulan suci Ramadan. Dan selalu malam, nggak pernah siang. Maka efek hukumnya, tilawatul Quran, tadarus, malam hari itu jauh lebih baik ketimbang siang hari. Kenapa begitu? Iqtidaan bi Jibril wa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti cara yang dijalankan oleh Jibril dan cara yang diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memaparkan hafalan beliau ke hadapan Jibril atas permintaan Jibril. Maka tadarus malam hari lebih baik. Tapi sekali lagi jangan artikan ini kalau siang berarti nggak bagus baca Quran. Baik. Baca Quran itu kapan saja baik asal mengena di cara dan tempat serta waktunya. Baca Al-Fatihah tapi di gerbang mau masuk WC, ya nggak bener lah. Baca Quran, baca Fatihah bagus. Tapi kalau nggak mengena di cara, ya hasilnya juga nggak bagus. Karena Islam itu tidak hanya melihat aspek materi yang disampaikan, tapi juga cara, ruang, waktu, kondisi keadaan kita menyampaikannya juga menjadi pertimbangan dalam agama agar akumulasi nilainya semua menjadi baik. Ya. Istilahnya ala muqtadal hal, diselaraskan dengan tuntutan keadaan. Itu pelajaran kita angkat dari situ, yaitu Jibril meminta Rasulullah memaparkan hafalannya. Yu'aridu Rasulullah itu artinya meminta Rasul untuk memaparkan hafalannya tentang Al-Quran.
pada setiap tahun di malam-malam Ramadan. Wa kana dzalika, yang demikian itu dengan cara bi ayyaqra'ar rasulu ala Jibril, dengan cara Rasulullah membaca ayat Al-Qur'an di hadapan Jibril, ma nazala minal Qur'an, apapun ayatnya yang turun dari Al-Qur'anul Karim, atau ayat Al-Qur'an yang turun kepada beliau Jibril alaihissalam yang telah disampaikan kepada Rasulullah SAW. Wa yatadarasanihi, dan kedua beliau mempelajarinya. Nah, kedua beliau Jibril dan Rasul. Ini pertemuan dua Rasul loh ini. Rasul langit dan Rasul bumi. Karena malaikat Allah juga Rasul. Kata siapa malaikat Rasul? Kata Allah di dalam Al-Quran. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusula. Yang telah menjadikan para rasul itu sebagai, para malaikat itu sebagai rasul-rasulnya. Uli ajnihatim mathna wa thulatha wa ruba', yang memiliki dua sayap, ada yang 3 sayapnya, ada yang 4 sayapnya, dan ada yang sampai 600 sayap. Jibril, kata Rasulullah, memiliki 600 sayap. Seperti apa sayapnya? Seperti yang kita nggak pernah tahu. Gitu. Karena sayapnya cahaya, tercipta dari cahaya, dan cahayanya bukan yang kita kenal di bumi. Jadi Jibril bersama Rasul bertadarus, saling mempelajarinya. Jibril menyampaikan apa isi kandungan ayat-ayat ini. Dan Rasulullah menyerap dengan baik atas izin Allah apa yang disampaikan Jibril kepada beliau tentang ayat-ayat Al-Quran. Dan itu terjadinya pada malam-malam Ramadan. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai beliau, kata Ibnu Abbas, kana Rasulullah ajwadan nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia yang paling baik, paling dermawan. Ajwad itu adalah yang paling dermawan. Wa kana ajwada ma yakun, dan beliau, Rasulullah maksudnya, lebih dermawan lagi fi Ramadan, pada bulan Ramadan. Menjadi manusia paling dermawan. Terutama sekali, lebih dari di luar itu, pada bulan Ramadan. Hatta yalqahu Jibril. Hingga Jibril menjumpai beliau, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yalqahu Jibril, dan beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijumpai oleh Jibril fi kulli lailatin min Ramadhan, pada setiap malam di bulan Ramadan. Fayudarisuhu al-Qur'ana, lalu Jibril mengajak Rasulullah untuk mempelajari Al-Quranul Karim. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hina yalqahu Jibril, ketika dijumpai oleh Jibril alaihissalam, ajwada bil khair, paling dermawan dalam hal kebaikan, minar rihil mursalah, lebih dermawan dalam hal kebaikan seperti ini, minar rihil mursalah, daripada angin yang berhembus. Angin yang berhembus itu baik enggak? Baik. Memberikan kebaikan apa tidak? Iya. Yang hidup, kan bisa hidup di dunia ini, di bumi ini, karena adanya angin. Coba kalau oksigen diblokir, Allah nggak kasih, megap-megap dan berujung mati. Nah, baiknya Rasulullah melebihi angin yang berhembus. Nggak bisa terbayangkan maksudnya. Muttafaqun alaih. Apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam Sahihain, dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim.
Selanjutnya, wa kana sahabah ya'riduna 'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam ma 'indahum minal Qur'an hifdhan wa kitabatan kadzalik. Dan para sahabat memaparkan ke hadapan Rasulullah SAW ayat Al-Quran yang ada pada mereka, hifdhan wa kitabatan, baik dari segi penghafalannya, wa kitabatan, maupun dari segi penulisannya. Jadi para sahabat enggak bosan-bosan memohon kesediaan Rasulullah SAW untuk mau mendengar hafalan mereka, dan Rasulullah nggak pernah menolak. Dengan senang hati mau mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran yang dipaparkan oleh, yang diantarkan atau yang distorkan, storkan oleh para sahabat ke hadapan beliau. Dan juga penulisannya udah benar belum ya Rasul, gitu ya. Ya Rasulullah walaupun tidak pandai baca dan tidak pandai menulis, ilham dari Allah kepada Rasul, Rasul akan mengatakan bahwa tulisan ini benar, tulisan ini baik. Cuma beliau nggak bisa menulisnya. Wa dzakara ulama, dan para ulama menyebutkan anna Zaid bin Thabit, bahwa Zaid bin Thabit itu kana arduhu mutaakhiran 'anil jami'. Pemaparan beliau ke hadapan Rasul berada pada paling akhir, artinya pada waktu yang terakhir dari seluruhnya. Jadi semua sahabat sudah menyampaikan apa yang mereka hafal ke hadapan Rasul untuk mengecek kebenaran hafalan sebenarnya. Adakah yang tertinggal atau tidak? Sebab Rasulullah sudah hafal. Dari mana Rasulullah hafal? Dari Allah. Allah yang menghimpun Al-Quran. Dan Allah berfirman, sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Dalam surah Al-Qiyamah, seperti yang pernah kita lintasi ayatnya di naskah ini, Allah melarang Rasul menggerakkan lidahnya karena takut tidak hafal. Karena dalam jaminan Allah lah untuk menghimpun Al-Quran kepada beliau. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi, inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Jaminan kami ya Rasul untuk menghimpunnya dan membacakannya. Fa idza qara'nahu, apabila kami membacakannya, fattabi' qur'anah, maka ikuti bacaannya. Jadi Rasul sudah lebih awal hafal. Jibril turun menyampaikan ayat, beliau langsung hafal. Nah, nggak ada upaya yang gigih, yang berpayah-payah, beliau enggak. Karena kuasa Allah. Allah memilih rongga beliau untuk langsung menjadi rongga yang menjadi tempat di mana Allah menitipkan atau menyematkan kalam sucinya kepada beliau. Tufiyar Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah wafat, sallallahu alaihi wasallam wafat, wal Qur'anu, sedangkan Al-Qur'an, kulluhu, seluruhnya, mahfuzun fis sudur, sudah dihafal di dalam hati, di dalam dada para sahabat. Mahfuz. Sirah mahfuz itu adalah sirah atau pola ini, pola isim maf'ul namanya. Dalam bahasa Arab, kalau isim maf'ul itu selalu menunjukkan telah. Jadi sudah. Maka jangan bilang mahfuz ketika belum dihafal. Jangan bilang maktub, tapi belum ditulis. Setelah ditulis, baru bilang maktub. Pekerjaannya udah selesai, baru bilang maktub. Ya. Sudah selesai baca, baru bilang makru. Sudah terbaca artinya. Sudah dibaca. Yang jelas, pola isim maf'ul itu dibawa kepada makna sudah. Jadi, wal Qur'anu kulluhu mahfuzun fis sudur. Sedang Al-Quran seluruhnya telah dihafalkan di dalam hati, di dalam dada, di dalam ingatan para sahabat. Kenapa dada? Karena hati itu adalah organ yang memiliki sel seperti otak di kepala. Maka kalau otak ada di kepala, kalau hati ada di dada. Dan hati kita memiliki sel yang sama
dengan yang ada di kepala kita. Maka Al-Quran dalam banyak ayat, lahum qulubun la yafqahuna biha. Coba lihat. Mereka punya hati tapi tidak digunakan untuk memahami. Memahami itu dengan hati, menghafal dengan hati, mengingat-ingat dengan hati. Nah, walaupun tidak dipungkiri juga Al-Quran di ayat yang lain kita temukan la yaqilun gitu-gitu ya. Tidak menggunakan akalnya. Nah, karena memang linknya sama. Ada sel akal otak manusia yang di kepala, ada pada hatinya. Maka digunakan istilah di sini fis sudur, dihafalkan di dalam dada mereka, dada para sahabat. Wa maktubun fis suhuf, dan sudah tertulis di lembaran-lembaran. Ini keadaannya, situasinya Rasul sudah wafat loh ya. Rasul sudah wafat, nah gitu loh. Rasul sudah wafat, sementara Al-Quran sudah juga dihafalkan seluruhnya. 30 juz itu di dalam memori, tertampung, tersimpan rapih di dalam memori para sahabat. Wa maktubun fis suhuf, dan juga telah tertulis di dalam lembaran-lembaran. Murattabatun ayatu wa suwaruhu kama nusyahidul an, yang telah tersusun ayat-ayatnya dan surah-surahnya sebagaimana yang kita saksikan sekarang. Walakinnahu, hanya saja, lam yujma' fi mushafin wahid, hanya saja belum terhimpun di dalam satu mushaf. Tapi sudah ada tertuang di dalam kepingan-kepingan, lembar demi lembar kayu, kulit, batu. Nah itu. Sedikit lagi. Qala al-Khitabi, Al-Khitabi mengatakan, innama lam yajma' ar-Rasul al-Quran fil mushaf. Rasulullah tidak menghimpun Al-Quran itu dalam satu mushaf. Lima kana yataraqqabuhu, karena linya itu karena beliau dalam hidup beliau sepanjang hayat beliau, Makkah Madinah maksudnya, selama berada di Makkah Madinah setelah menjadi rasul, terus menanti min wurudi nasikhin, hadirnya ayat yang menghapus, li ba'dhi ahkamihi, sebagian dari hukum-hukum Allah di dalam Al-Qur'an, au tilawatihi, atau menghapus bacaannya sehingga ayatnya nggak ditemukan lagi, dan itu pernah terjadi. Nah, maka Rasul atas izin Allah mengetahui bahwa akan ada ayat yang diangkat oleh Allah, atau sekurang-kurangnya ayat tetap ada tapi hukum tidak berjalan lagi, tidak diberlakukan lagi. Nah, dalam rangka menunggu hadirnya ayat yang menghapus semacam ini, maka disengaja tidak dihimpun Al-Quran itu di dalam satu mushaf. Falamma kamula nuzuluhu biwafatihi, lalu ketika turunnya Al-Quran sudah selesai, final, sempurna dengan wafat beliau, alhamallahul khulafa ar-rasyidina, Allah mengilhamkan kepada para khulafa ar-rasyidin, para khalifah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, terutama sekali adalah Abu Bakar dan Utsman, kedua beliau, di periode beliau Al-Quran dihimpun. Allah ilhamkan untuk menyusun Al-Quran itu dalam satu mushaf. Wa summiya jam'ul Quran fi ahdir Rasul, penghimpunan Al-Quran pada periode Rasul dinamakan bil jam'il awal, penghimpunan yang pertama. Inilah yang dikatakan periode pertama, penghimpunan pertama Al-Quran yang terjadi pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, Jim Jam'ul Qur'ani fi ahdi Abi Bakrin As-Siddiq.
penghimpunan Al-Quran pada periode Abu Bakar As-Siddiq atau pada zaman beliau. Ba'da sanataini min khilafati Abi Bakrin, 2 tahun setelah Abu Bakar As-Siddiq memegang tampuk kekhalifahan, hadathat mauqi'atul Yamamah. Terjadilah suatu peristiwa yang disebut dengan peristiwa Al-Yamamah atau perang Al-Yamamah, pertempuran Al-Yamamah. Kata Al-Yamamah sendiri nama suatu daerah, suatu kota, suatu negeri min biladi Najd, dari negeri Najd, Saudi Arabia. Peperangan terjadi bainal muslimin wal murtaddin min atba'i Musailamatil Kadzdzab. Terjadi antara kaum muslimin di satu pihak dan orang-orang murtad dari kalangan pengikut Musailamatul Kadzdzab di pihak lain. Musailamatul Kadzdzab ini gembongnya munafik. Gembongnya orang yang murtad keluar dari Islam dan merekrut pengikut dan banyak pengikutnya. Nah, pada masa itu agenda dari sekian agenda Abu Bakar As-Siddiq adalah harus memerangi orang-orang yang murtad dan memerangi juga orang-orang yang mengaku Rasul. Jadi ada orang manusia yang mengaku dirinya Rasul, termasuk Musailamatul Kadzdzab ini juga mengaku dirinya Rasul, pengganti Muhammad. Sekaligus murtad keluar dari Islam, mendirikan agama baru dengan Rasul yang baru. Abu Bakar tidak tinggal diam, menghimpun kekuatan, mengerahkan kaum muslimin untuk memerangi mereka kalangan murtad. Nah, ini terjadi di sebuah tempat Yamamah yang akhirnya menjadi nama bagi pertempuran itu. Biasanya begitu, tempat di mana peristiwa terjadi menjadi nama yang diabadikan. Wa fi hadhil mauqi'ah, pada pertempuran ini, al-mauqi'ah pertempuran, kejadian peristiwa, tapi lebih kepada pertempuran. Qutila sab'una qari'an minas sahabah. 70 qari di sini artinya penghafal bukan pembaca. 70 orang penghafal Al-Quran dari kalangan sahabat syahid, terbunuh syahid dalam pertempuran ini. Ada yang menyebut sab'un itu terlalu sedikit. Bahkan lebih dari 500 orang terbunuh di dalamnya, dalam peristiwa ini. Komprominya, supaya nggak dipertentangkan, angka 7 atau 70 dalam bahasa Arab, baik itu bahasa Arab pada umumnya atau istilah yang ada di dalam hadis Rasul, biasanya untuk merepresentasikan bilangan yang banyak. Jadi tidak saklek angka 70-nya, walau dibahasakan dengan sab'un yang artinya 70. Nah, maka tidak salah jika juga ada di antara sejarawan yang mengatakan hingga 500 orang lebih kalangan pembaca atau penghafal Al-Quran saat itu terbunuh. Kadang-kadang 70 angka yang digunakan untuk mewakili jumlah yang banyak itu. Kadang-kadang 1000. Jadi kalau yu'ammar al-fasanah, diberi umur 1000 tahun, itu maksudnya diberi umur tak terbatas. Bukan 1000-nya. Dan angka 1000 ini akhirnya menjadi umum mendunia. Sampai bahasa Jawa pun nun sewu. Dan kita pun mengungkapkan ucapan terima kasih, ribuan terima kasih. Kenapa nggak miliaran? Kami ucapkan ribuan terima kasih. Bahasa Arab juga sama, alfa syukur. Alfa syukur, alfa barakah. Ya. 1000 keberkahan. 1000 ungkapan syukur atau terima kasih. Kan ada hadis yang menyebut
akan ada nanti sejumlah 70.000 orang masuk ke dalam surga tanpa hisab. Di antara tafsiran tentang hadis ini, 70.000 di sini bukan saklek angka 70-nya, tapi untuk menggambarkan akan banyak orang atas izin Allah dan rahmah kasih sayangnya masuk ke dalam surga Allah nanti tanpa perhitungan yang ketat, tanpa perhitungan yang menyulitkan, bahkan tanpa hitungan sama sekali. Mulus jalan masuk ke dalam surga ilahi. Itu juga dilukiskan dengan 70.000 orang masuk ke dalam surga tanpa hisab. Kalau dipikir, andai harus 70.000, dikit sekali. 70.000 dari sekian miliar, 100.000 nggak nyampe kan dikit. Satu poin yang perlu kita lihat di sini, kata qari. Ini istilah atau konsep dulu. Qari itu pembaca. Padahal pembaca di situ adalah penghafal, sab'un hafizan minas sahabah. Gitu. Kenapa begitu? Karena istilah hafiz itu dalam bahasa Arab, ya, secara umum ini lebih digunakan untuk penghafal hadis Rasul. Al-Hafiz, gitu ya. Ibnu Hajar Al-Qustullani, Al-Hafiz Bukhari, Al-Hafiz Imam Muslim. Sementara untuk Al-Quran lebih digunakan qari. Dan mereka adalah dengan sendirinya penghafal. Memang hafal Al-Quran 30 juz itu. Kita lanjut. Jadi segitu banyak ya jumlah sahabat yang gugur syahid di medan pertempuran yang disebut Al-Yamamah tadi. Semua penghafal Al-Quranul Karim, 30 juz. Dan itu terjadi pada tahun kedua atau setelah 2 tahun memasuki tahun ketiga kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Apa akhirnya langkah para sahabat? Nah, kita lihat selanjutnya. Fatalaba Umar bin Al-Khattab ila Abi Bakrin radhiyallahu anhu ay ya'mura bi jam'il Qur'an. Maka Umar ibn Al-Khattab memohon kepada Abu Bakar As-Siddiq selaku khalifah untuk mengeluarkan instruksi untuk penghimpunan Al-Qur'an. Jadi latar belakangnya banyaknya penghafal yang gugur ya dalam peperangan, dan Umar bin Khattab berinisiatif menemui Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kiranya beliau Abu Bakar berkenan untuk mengeluarkan instruksi dan membentuk panitia untuk menghimpun Al-Quran itu. Tadinya berat Abu Bakar untuk mengabulkan permohonan dari Umar bin Khattab. Dalam sejarah disebutkan Abu Bakar mengatakan, Umar, ada hal yang menjadikan persoalan ini berat untuk saya tindak lanjuti. Usulanmu, saranmu, permintaanmu bagus. Tapi berat saya untuk menindaklanjutinya. Pertama, yang kamu usulkan ini untuk menghimpun Al-Quran, tidak pernah ada perintah dari Rasulullah SAW. Ini satu. Faktor kedua yang menjadikan berat persoalan ini adalah pekerjaan ini terbilang sulit, Umar. Saking sulitnya, Abu Bakar sempat menggambarkan andai pilihannya adalah memindahkan gunung dari satu titik ke titik yang lain, ketimbang menghimpun Al-Quran, kata Abu Bakar, saya lebih memilih membentuk panitia pemindahan gunung ketimbang membentuk panitia untuk menghimpun Al-Quran. Nah, karena begitu menjadi alasan Abu Bakar untuk menunda atau tidak mengabulkan bahkan permohonan ini, Umar akhirnya mencoba menguatkan permohonan beliau kepada Abu Bakar Siddiq dengan berargumentasi, membangun sebuah alasan atau dasar kenapa
permohonan ini Umar ajukan kepada beliau? Pertama, kata Umar, banyak para penghafal Al-Quran yang gugur, wahai khalifah. Dalam pertempuran kemarin yang terjadi antara kalangan muslimin dan orang-orang murtad yang dipimpin atau para pengikut dari Musailamah Al-Kadzab. Kita prihatin karena para penghafal Al-Quran itu kalau hilang, artinya hilangnya dasar dalam agama, hilangnya Islam. Karena Al-Quran terbawa mati oleh mereka, para qurra, para qari yang gugur. Yang kedua, kata Umar ibn Khattab, walaupun sulit untuk dilakukan dan lebih memilih memindahkan gunung ketimbang menghimpun Al-Quran, dan walaupun tidak ada instruksi langsung dari Rasul dulu ketika beliau masih hidup, kata Umar meyakinkan, percayalah wahai khalifah, bahwa apa yang kita lakukan ini tidak menyalahi Rasulullah dan maslahat atau kegunaannya, manfaatnya besar sekali bagi Islam dan generasi muslimin pada masa yang akan datang dan seterusnya. Percayalah, Allah akan memudahkan apa yang kita lakukan ini. Dan bukan suatu perlawanan terhadap Rasulullah hanya karena beliau, Rasul dalam hidupnya nggak pernah menginstruksikan sekalipun kepada sahabat-sahabat, terutama Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, karena Umar mencoba meyakinkan, Abu Bakar akhirnya luluh. Mengiyakannya akhirnya, maka fastajaba Abu Bakar. Maka Abu Bakar menyambut, mengabulkan apa yang dimohonkan oleh Umar bin Khattab. Wa arsala ila Zaid ibn Thabit, dan beliau mengirimkan surat kepada Zaid bin Thabit, ahadi huffazil Quran, salah seorang penghafal Al-Quran. Untuk apa? Untuk bersedia memimpin dan mengkoordinir anggota setelah panitia terbentuk. Dan beliau, Zaid bin Thabit, adalah salah seorang penghafal Al-Quran, sekaligus beliau adalah salah seorang penulis, wa kuttabihi, sekretaris wahyu. Li syuhudihi, kenapa pilihan jatuh pada Zaid? Agar Zaid berkenan mau menjadi pemimpin atau ketua panitia dan mengkoordinir anggota untuk sama-sama bergerak menghimpun Al-Quranul Karim. Kenapa dia yang terpilih? Jawabannya ini di ujung. Li syuhudihi al-ardal akhira minal Quran. Karena Zaid bin Thabit itu, karena beliau menyaksikan langsung. Syuhudihi itu, hi-nya beliau Zaid bin Thabit. Li-nya karena beliau menyaksikan pemaparan akhir dari Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Jibril alaihissalam di tahun terakhir kehidupan Rasulullah Muhammad SAW. Agar kita tahu sebagai tambahan informasi kesejarahan bahwa Zaid bin Thabit ini, Bapak Ibu, orangnya muda, daya ingatnya kuat, geraknya gesit, dan satu-satunya sahabat yang mendampingi Rasulullah dalam pemaparan terakhir Al-Quranul Karim yang dilakukan oleh Rasulullah ke hadapan Jibril alaihissalam. Yang mendampingi Rasul cuma satu. Siapa beliau? Zaid bin Thabit. Karena Zaid bin Thabit kuat ingatannya dan memang hafal Al-Quran, maka Zaid bin Thabit sudah dipastikan merekam dengan baik dengan memorinya yang tajam tempat-tempat atau runtutan ayat yang disampaikan Rasul kepada Jibril.
runtutan ayat, runtutan surah, surah demi surah, ayat demi ayat, letak-letak ayat itu, semuanya itu terekam habis oleh Zaid bin Thabit dalam memori beliau yang kuat atas anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dan keistimewaan ini nggak dimiliki oleh sahabat yang lain. Artinya, tidak ada sahabat selain Zaid bin Thabit yang ikut mendampingi Rasul dalam gelar atau pemaparan akhir Al-Quranul Karim di hadapan malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Nah, karena kekhususan dan keistimewaan khusus yang dimiliki Zaid bin Thabit seperti ini dan tidak dimiliki oleh sahabat yang lainnya, itulah maka Zaid bin Thabit dipilih, ditunjuk oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa jawab Zaid bin Thabit? Ternyata keberatan Zaid bin Thabit sama dengan yang diungkapkan oleh Abu Bakar ke hadapan Umar bin Khattab. Zaid mengatakan, wahai khalifah, mohon maaf ini bukan maksud menolak instruksi khalifah, tapi ini berat khalifah. Berat saya lakukan. Dan memang tidak ada petunjuk dari Rasul agar kita berbuat seperti ini. Melangkah menghimpun Al-Quran itu nggak ada. Nggak ada instruksi beliau. Dan berat untuk saya lakukan. Andai, wahai khalifah, pilihannya memindahkan gunung, maka saya lebih memilih memindahkan gunung ketimbang harus memimpin panitia dan mengkoordinir mereka untuk sama-sama melangkah menghimpun Al-Quranul Karim. Coba lihat, temu loh antara apa yang menjadi alasan Abu Bakar As-Siddiq ke hadapan Umar dengan alasan Zaid bin Thabit kepada Abu Bakar As-Siddiq. Subhanallah. Kayak didesain gitu, direncana begitu. Tapi begitu, kalau Allah sudah berkehendak, apapun terjadi dan mudah bagi Allah untuk itu. Setelah Abu Bakar meyakinkan Zaid bin Thabit, seperti Abu Bakar diyakinkan oleh Umar, maka akhirnya Zaid bin Thabit menyambut baik, mengiyakan apa yang diinginkan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Mulailah bergerak. Apa langkah yang dilakukan? Jama'a Zaid bin Thabitin ba'd al-huffaz wajtama'u li jam'il Qur'an. Zaid bin Thabit menghimpun beberapa para penghafal Al-Qur'an. Enggak semua, beberapa saja. Wajtama'u, dan mereka akhirnya bersepakat untuk li jam'il Qur'an, untuk menghimpun Al-Qur'an. Nah, clear sekarang, langkah sudah jelas. Apa yang harus dilakukan? Fa'ahdaru kullama kutiba. Maka mereka menghadirkan setiap apapun yang telah ditulis. Wa hufidha, dan yang telah dijaga fi baitir Rasul. Mereka menghadirkan setiap apa yang telah tertulis dan tersimpan di kediaman Rasulullah SAW. Wama katabahu sahabatu li anfusihim, dan apapun dari ayat Al-Quran yang telah ditulis oleh para sahabat untuk kepentingan diri mereka masing-masing atas inisiatif mereka. Nah, itu langkahnya. Wa akhadhu yaqra'una. Apa arti akhadhu di sini? Akhadhu di sini artinya bukan mengambil loh. Ini termasuk min af'ali syuru' istilahnya dalam bahasa Arab. Termasuk kata kerja yang artinya memulai. Mulai. Dan mereka mulai membaca. Wa yuqabiluna, membaca ayat-ayat Al-Quran. Wa yuqabiluna ma yahfazuna, dan membandingkan apa yang mereka hafal, apa yang sudah mereka hafal maksudnya, mimma, terhadap, mereka bandingkan nih, apa yang ma huwa maktubun fir riqa', dan dibandingkan dengan apa yang sudah tertulis fir riqa', di dalam lembaran-lembaran
baik itu dari kulit, dari batu, dari apapun yang digunakan oleh para sahabat untuk menulis Al-Quran pada masa itu. Wa ghairiha, dan lainnya. Setelah dibanding-bandingkan, mana yang mengena, mana yang tidak, sesuai dengan yang dihafalkan oleh para sahabat, terutama Zaid bin Thabit, tsumma yaktubun. Kemudian mereka mulai menulis ayat-ayat Al-Quran itu. Ini terjadi pada periode Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan satu hal yang perlu kita sampaikan di sini. Saking gigihnya perjuangan mereka para penghimpun Al-Quran yang dipimpin oleh Zaid bin Thabit atas instruksi dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, sampai-sampai ketika mereka akhirnya tahu ada satu ayat yang belum terhimpun, mereka cari ayat itu ke kantong-kantong sahabat. Enggak juga ketemu. Hingga diperoleh akhirnya bahwa sahabat yang menyimpan ayat yang sedang dicari ini ternyata sudah pindah ke Syria, ke negeri Syam, meninggalkan kota suci Al-Madinatul Munawwarah. Jadi wajar kalau enggak diketemukan di kalangan sahabat. Ya, akhirnya panitia bergerak mengutus beberapa di antara mereka untuk berangkat ke Syria menemui sahabat yang menyimpan ayat yang belum kunjung diketemukan tulisannya. Tapi mereka hafal. Cuman kok tulisannya nggak ada gitu loh. Perlu waktu berhari-hari, bahkan ada sejarah menyebut 1 bulan lamanya mereka perlu waktu untuk sampai ke Syria guna menemui dan menemukan sahabat yang menyimpan ayat yang tulisannya belum mereka temukan ini. Siapa beliau sahabat yang ditemukan ini akhirnya? Namanya adalah Abu Khuzaimah Al-Ansari. Itu nama sahabatnya. Apa ayat yang mereka cari dan lalu diketemukan tulisannya? Yaitu ayat yang ada di ujung bagian-bagian akhir dari surah At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim wa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Pokoknya bagian akhir lah ya. Walaupun mungkin ada kata atau kalimat yang luput dari lidah saya barusan. Intinya adalah rangkaian ayat yang terakhir, beberapa, 2 ayat dari surah At-Taubah. Itu yang mereka cari. Mereka kembali ke Madinah untuk menyatukan ayat yang mereka temukan barusan dengan ayat-ayat lain yang sudah lebih awal mereka himpun. Nah, begitu riwayatnya. Wa bidzalika, dengan demikian, a'adu kitabatal Qur'ani kullihi, mereka telah mengulangi penulisan Al-Qur'an seluruhnya fi suhufin, di dalam lembaran-lembaran jami'atin yang terkumpul, murad tabatal ayati wassuar, dalam keadaan ayat dan surahnya yang telah tersusun urutannya. Ala nahwil ladzi, sesuai dengan yang rattabahur Rasul sallallahu alaihi wasallam, disusun urutannya oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasilnya wa hufidha hadhihi suhuf 'inda Abi Bakar. Lembaran-lembaran ini disimpan, dijaga baik di kediaman Abu Bakar As-Siddiq karena beliau saat itu menjadi khalifah kaum muslimin. Falamma tufiya, lalu ketika Abu Bakar As-Siddiq telah wafat, hufidha 'inda Umar bin Khattabi. Lembaran-lembaran ini tadi, sekali lagi lembaran jangan diartikan kertas ya. Dari batu, dari kayu, dan segala macamnya pokoknya. Itu disebut juga dengan lembaran-lembaran.
Lalu lembaran-lembaran ini setelah Abu Bakar wafat, disimpan, dijaga di kediaman Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Wa ba'da wafatihi, setelah beliau wafat, siapa? Umar ibn al-Khattab wafat, hufidha, selanjutnya lembaran-lembaran yang memuat seluruh ayat Al-Quran ini tadi, dari berbagai medianya, disimpan inda Hafsah binti Umar, di kediaman Hafsah, putri Umar ibn al-Khattab. Wa summiya hadzal jam'u, penghimpunan Al-Quran ini disebut bil jam'i tsani, penghimpunan tahap yang kedua. Ini sudah kerja panitia nih, yang dipimpin oleh Zaid bin Thabit atas instruksi khalifah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau tanya Ustadz, tadi putrinya Umar bin Khattab siapa Ustadz? Namanya Hafsah. Hafsah. Hafsah bintu Umar ibn al-Khattab. Hafsah ini adalah termasuk ummahatul mukminin. Salah satu seorang istri Nabi. Ya, salah satu dari istri Rasulullah SAW. Dulu Umar ibn al-Khattab ketika putri Rasul yang dinikahi oleh Utsman meninggal dunia, yaitu Zainab dan Ruqayyah, maaf, bukan Zainab. Ruqayyah dan Ummu Kalsum, kan dua itu ya. Ruqayyah meninggal, setelah itu menikah lagi dengan Ruqayyah. Nah, dengan Ummu Kalsum. Sebelum menikah dengan Ummu Kalsum, Umar bin Khattab menawarkan kepada Utsman, boleh ya kamu, wahai sahabatku, kata Umar, menikahi putri saya, namanya Hafsah. Ya, karena Hafsah ini ditinggal wafat oleh suaminya. Kata Utsman, saya nggak mau. Umar merasa terpukul dengan jawaban Utsman karena nggak maunya itu. Ketika ditawarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar pun menjawab sama. Saya nggak bersedia, mohon maaf Umar, untuk menikah dengan putri Anda. Ketika ditolak permintaan Umar, Umar membawakan masalah, menyampaikan kepada Rasul, ya Rasulullah, saya hari-hari ini sedih karena ternyata putri saya ditolak oleh Utsman, Abu Bakar juga nggak mau, begitu ya. Kata Rasul, ya biar saja, nanti insya Allah mungkin Allah akan memberikannya yang lebih baik dari itu. Siapa lagi ya Rasul? Nggak ada orang yang lebih baik. Ternyata dinikahi oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, jadi Hafsah itu putri Umar ibn al-Khattab sekaligus istri Rasulullah SAW. Oke, baik, waktu kita habis untuk pertemuan pada sesi ini. Insya Allah bisa kita lanjutkan nanti pada pertemuan berikutnya. Semoga selalu sehat dan senantiasa lindungan Allah Subhanahu wa taala bersama keluarga tercinta. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.